يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah berikan pasangan, kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengannya Allah akan perbaiki amalan kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yu'minillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ya'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ketahuilah sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ketahuilah seburuk-buruknya amalan adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah kebid'ahan, dan kebid'ahan di dalam agama adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya adalah di neraka. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terkhusus nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah berikan kesempatan kepada kita untuk duduk di dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit muqaddimah. Kami sering melihat di antara para kaum muslimin yang kurang mempedulikan tentang membersihkan diri dari najasah, dari najis yang mengenai pakaian atau tubuhnya. Banyak di antara mereka yang tidak begitu mempedulikan hal tersebut. Ketika dia berada di fasilitas umum, terutama banyak di antara pria dan wanita yang ketika mereka membersihkan najis yang mengenai pakaian mereka, itu sebatas hanya mengusap pakaian tersebut dengan air.
sebatas hanya mengusap. Dia basahi tangannya dengan air kemudian dia usap. Dan kemudian mereka sholat dengan pakaian tersebut. Terutama paling banyak nih bapak-bapak, saya kurang paham yang ibu-ibu, tapi biasanya tidak jauh berbeda. Jadi ketika mereka buang hajat mereka, kemudian pakaiannya terkena cepritan atau cipratan dari najis, mereka mengusapnya dengan air. Padahal hal tersebut tidak mengangkat najasah yang mengenai pakaian tersebut. Atau bahkan sebagian membersihkannya dengan tisu, mensucikannya dengan tisu. Dan berpikir bahwa jika keluar hajat saat buang air kecil atau buang air besar, seseorang dibolehkan untuk istijmar, menggunakan batu atau benda padat sebagai pengganti, maka ketika terkena najis pada pakaian dan tubuh pun bisa menggunakan istijmar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa istijmar mensucikan area yang keluar najis darinya, yaitu bagian depan ataupun bagian belakang dengan menggunakan batu sebanyak 3 kali atau benda padat lainnya. Ini hanya berlaku pada tempat keluarnya kotoran tersebut. Tetapi untuk anggota tubuh yang lain dan juga pakaian itu tidak bisa disucikan dengan istijmar. Tidak bisa digodikan dengan istijmar menggunakan benda padat. Kecuali satu hal, yaitu pakaian bawah wanita yang mana mereka dianjurkan untuk menggunakan pakaian dengan perkiraan 1 jengkal sampai 1 hasta dari mata kaki mereka. Yang ketika terkena najis, maka langkah-langkah berikutnya membersihkan najis tersebut. Ini pengecualian. Tapi untuk pakaian dan anggota tubuh yang lain itu tidak dapat menggunakan hal tersebut. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa dalam proses pensucian ataupun dalam proses mengenakan air ke anggota tubuh itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah al-masah, mengusap. Al-masah adalah mengusap. Kita basahi tangan kita dengan air, kemudian air tersebut tidak ada tetesan yang mengalir. Artinya sepenuhnya menempel pada tangan. Artinya sepenuhnya menempel pada tangan, tidak ada air yang mengalir. Seperti orang menyemprotkan spray ke tangannya, atau dia mengambil air kemudian mengeringkan bagian ujungnya hingga ada bekas air di tangannya. Kemudian dia mengusapkan. Itu yang disebut dengan al-masah. Al-masah ini berlaku dalam wudu, yaitu saat membasuh kepala. Karena dalam pembasuhan kepala itu yang disebutkan adalah al-masah. Maka ketika membasuh kepala ataupun telinga yang merupakan masuk dalam kategori bagian kepala, itu tidak perlu untuk dibasahi sampai basah sekali. Orang sini bilang seperti apa ya, orang Sunda bilang jibruk gitu Bu, bahwa airnya banyak gitu. Kan banyak wanita yang mengeluh, ini saya setelah berwudu nanti basah rambutnya cepat kemudian ditutup kerudung dan lain sebagainya. Memang untuk kepala itu tidak perlu basah sekali, karena disyariatkannya itu diusap. Jadi tangan kita basah kemudian mengusap bagian kepala. Jadi tidak perlu keramas untuk posisi dalam berwudu untuk bagian kepala. Jadi cukup diusap. Nah, ini yang disebut al-masah. Kemudian derajat yang di atasnya adalah an-nadhah. An-nadhah itu digunakan ketika membersihkan najis dari atau mensucikan najis dari kotoran anak yang laki-laki yang belum minum ASI, yang belum konsumsi selain daripada ASI. Anak laki-laki yang konsumsinya tidak ada selain ASI, ya dia baru mengkonsumsi ASI saja. Ketika pakaian atau apapun terkena najis, maka cara mensucikannya dengan an-nadhah. An-nadhah itu meletakkan air dalam jumlah yang banyak sehingga si najis itu si najis yang sedikit tersebut itu tertutupi oleh air tadi, walaupun tidak ada tetesan airnya. Jadi nggak perlu dibasuh. Misalkan saya izin pakai air ya di sini ya. Nah ini misalkan ini najisnya di kain. Kemudian an-nadhah itu meletakkan air dalam jumlah yang lebih banyak seperti ini.
sehingga si najisnya tersebut apa? Tidak terlihat, ya. Jadi diambil air dalam jumlah yang banyak, kemudian diletakkan di area ini, walaupun dia tidak menetes di lapisan berikutnya. Itu yang disebut an-nadhr. Yang ketiga adalah al-ghasl. Al-ghasl ini bahasa kitanya lebih kepada membasuh atau mencuci, ya. Al-ghasl itu jumlah airnya lebih banyak, dan yang kedua dia mengalir. Jadi misalkan si air ini dia dari keran, ya, dari keran dibasahi si pakaian yang terkena najis ini, kemudian ada aliran air yang mengalir. Itu disebut dengan al-ghasl. Nah, dalam berwudu itu ketika membasuh wajah, kaki, itu disyariatkannya apa? Al-ghasl. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, ya. Jadi wajah itu ghasl. Artinya apa? Ketika kita mau mengambil air, itu air ini harus mengalir. Jadi enggak cukup hanya disemprot saja, tapi tidak ada aliran air pada tangan. Jadi harus ada genangan air. Yang ketika kita basuhkan ke wajah ada tetesan yang apa? Yang mengalir. Itu disebut dengan apa? Al-ghasl. Itu disebut dengan al-ghasl. Yang keempat adalah ad-dalk. Ad-dalk ini tidak hanya dikenakan air yang mengalir, tetapi juga disebutnya digosok, ya. Itu disebut dengan ad-dalk. Itu disebut dengan ad-dalk. Jadi kalau sebatas al-ghasl itu sudah cukup, kalau dengan ad-dalk lebih sempurna. Lebih sempurna. Jadi derajat yang di atasnya itu mencukupkan dari derajat yang di bawahnya. Artinya kalau seseorang pakai jumlah air yang banyak ketika membasuh kepala, sah tidak wudunya? Sah. Tapi jika seseorang hanya mengusap bagian tangan atau bagian wajah atau bagian kaki, sah tidak wudunya? Tidak sah. Kenapa? Karena mengusap itu berbeda, al-masah berbeda dengan apa? Al-ghasl, berbeda dengan al-ghasl. Dan juga jika ada seseorang yang sudah tua, dia tidak sanggup untuk membasuh kakinya karena keberatan atau badannya terlalu besar, kemudian dia hanya mengalirkan keran, kemudian membasahi kakinya dari ujung kukunya sampai ujung jarinya sampai ke mata kaki. Dia basahi itu sampai airnya mengalir. Sah tidak wudunya? Sah, karena itu masuk kategori apa? Al-ghasl. Masuk kategori apa? Al-ghasl. Maka hati-hati ketika biasanya ada yang sakit itu diwudukannya tapi tidak dengan ketentuan yang berlaku. Malah hanya mencakup al-masah saja. Jadi ibu-ibu harus membedakan antara 4 hal ini. Nah, banyak bapak-bapak, terutama saya nggak tahu ibu-ibu juga, ketika di fasilitas umum terkena pakaiannya terkena najis, dia ambil air kemudian dia usap-usap, menganggap bahwa dengan mengusap tersebut najisnya telah hilang. Padahal harusnya dia mencucinya, al-ghasl. Al-ghasl itu dia misalkan nih pakaiannya terkena najis, dia di wastafel, dia alirkan apa? Air keran sampai mengalir sampai menetes di lapisan berikutnya. Itu disebut dengan al-ghasl. Jadi 4 poin ini jangan sampai kita keliru. Sama juga dengan mandi janabah. Jika ibu-ibu junub kemudian ada di pinggir pantai, kemudian rukun dari mandi janabah itu kan niat dan membasahi anggota tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian ada orang yang dia langsung nyemplung di laut tuh, bes, nyemplung di laut niat mandi janabah. Sudah terpenuhi belum? Sudah, karena apa? Al-ghasl itu terbasahi semua dari ujung ke bawah, dan ketika dia angkat badannya kan ada tetesan tuh yang mengalir tuh. Nah, itu sudah cukup walaupun tidak dia gosok-gosok anggota tubuhnya. Tapi kalau dia gosok-gosok itu lebih sempurna. Itu lebih sempurna. Maka kalau seseorang mandi janabah perlu tidak bagian punggungnya ini dia harus digosok-gosok karena enggak kena misalkan. Ya cukup dia ambil shower, dia basahi bagian belakangnya, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Nah, ini poin yang perlu untuk diperhatikan, dan memang lebih nyamannya nanti mungkin nggak tahu nih beresnya kapan kita ini ya. Kita bisa bahas juga insyaallah berkenaan dengan masalah-masalah fikih. Masalah-masalah fikih. Ya, karena
Cuman kalau masalah fikih ini luar biasa ya, yang pertama harus ada kelapangan hati. Artinya khilaf di dalamnya juga sangat sangat banyak. Khilaf di dalamnya sangat banyak yang memerlukan untuk kelapang dadaan dari kita ketika menerima perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Tapi ingat, ketika ada perbedaan di kalangan para ulama, jangan berlindung di balik itu untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Karena di zaman sekarang banyak orang melakukan pembenaran atas khilaf yang ada. Jadi sedikit-dikit ini khilaf, padahal sebagai pembenaran atas apa yang dia inginkan. Jadi bedanya seseorang yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, sebagai seorang muslim yang sejati itu harusnya dia mencari kebenaran dari dalil, bukan mencari pembenaran dari dalil. Beda. Mencari kebenaran itu dia tidak memutuskan kecuali setelah mendapatkan dalil. Tapi kalau mencari pembenaran, dia sudah ada dulu tuh apa yang dia yakini. Kemudian dia cari pendapat ulama yang cocok dengan apa yang menjadi kepentingannya, apa yang menjadi pendapatnya. Nah, ini tidak boleh. Jadi kita harus menjadi pencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Dan di saat kita salah, khilaf, sesuatu yang wajar, maka li'atiraf, pengakuan terhadap kesalahan itu adalah sifat orang yang beriman dan bertakwa. Dan kullu bani Adam khata' wa khair khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti berdosa, pasti berbuat salah. Yang terbaik dari orang yang berbuat salah itu apa? Yang bertobat dari kesalahannya. Jadi al-i'tiraf itu suatu sifat yang mulia. Jadi jangan sampai ketika kita berbuat salah, kita malah cari pembenaran, malah menyalahkan orang lain. Itu adalah sifat yang tercela. Ketika kita berbuat kesalahan, akui bahwa kita berbuat kesalahan. Lihat para nabi alaihimussalam, ya. Siapa nabi yang berada di dalam perut ikan? Nabi Yunus. Ketika berada di dalam perut ikan, apa yang beliau katakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. I'tiraf atas kesalahan yang dilakukan. Nah, kita sebagai manusia harus mencontoh hal tersebut, bukan malah mencari pembenaran, bahkan mencari khilaf-khilaf di kalangan para ulama, kemudian ini adalah khilaf. Jadi Anda harus menerima apa pendapat saya karena ini khilaf. Enggak seperti itu konsepnya. Ya, tidak seperti itu konsepnya. Kemudian juga yang kedua yang perlu diperhatikan adalah berkenaan dengan tidak boleh kita menyalahkan orang lain, ya, atas kesalahan yang kita lakukan. I'tiraf itu adalah sebuah sifat yang luar biasa. Aku salah, ya saya salah, saya khilaf, selesai. Itu sifat orang yang beriman. Jadi jangan sampai kita berupaya untuk menyalahkan orang lain. Dan banyak di antara kaum muslimin, khususnya di zaman sekarang, banyak di antara kaum muslimin yang enggak mau salah, dipikir dirinya nabi, ya. Ibu-ibu enggak boleh menganggap diri ibu-ibu ini maksum dari dosa. Jadi ibu-ibu punya salah, kan paling banyak, paling susah wanita itu disalahkan, paling enggak mau. Pokoknya apa yang dia lakukan apa? Benar. Suaminya yang salah, padahal yang salah dia, tetapi tidak mau dianggap bersalah. Ketika ibu-ibu melakukan kesalahan, ibu minta maaf, itu sesuatu yang luar biasa. Itu akhlak orang-orang yang mulia. Jangan malah menyalahkan orang lain. Ya, menyalahkan orang lain. Itu sifat yang tidak tercela. Coba ibu-ibu kalau sedang di dapur, kemudian ada anak ibu-ibu yang masuk ke dapur, misalkan yang masih kecil, kemudian memecahkan gelas. Yang disalahkan siapa? Yang disalahkannya siapa? Biasanya yang disalahkannya kalau tidak anaknya, kalau enggak kakaknya, kalau enggak bapaknya, kalau enggak neneknya, kakeknya. Kemana nih enggak ada yang jagain? Padahal yang di dapur dia sama si anak tersebut. Jadi wanita itu harus mau untuk mengakui kesalahan. Dan kaum muslimin secara umum. Jadi ketika kita berbuat salah, akui kita salah. Tetapi bukan membongkar aib diri sendiri. Beda antara mengakui kesalahan dengan membongkar aib. Ya, mengakui kesalahan itu adalah ketika kita berbuat kesalahan, ketika tidak ada orang yang tahu, ya sudah, kita bertaubat kepada Allah, kita beristighfar, kita akui kesalahan kita. Ketika ada orang yang tahu, jangan berkelit.
Artinya jangan malah menyalahkan orang lain. Jangan malah menuduh orang lain. Akui. Kalau memang orang sudah tahu, orang menanyakan kepada kita, ya akui. Saya salah, saya berani bertanggung jawab atas kesalahan saya. Itu adalah sifat kesatria orang bilang ya. Sifat kesatria. Karena jangan sampai orang menjadi korban atas kesalahan kita. Ya, menjadi korban atas kesalahan. Terlebih misalkan ibu-ibu sekalian adalah sosok-sosok yang dianggap tidak mungkin berkata dusta. Ibu-ibu ini Masya Allah, ini mah rajin ke pengajian, gak mungkin bohong. Akhirnya ketika ibu-ibu bilang bukan saya yang salah, si fulan yang salah, orang semua tidak akan membenarkan dia, tapi akan membenarkan siapa? Ibu. Karena ibu dikenal sebagai orang yang solehah, rajin ke pengajiannya, menggunakan jilbab yang Masya Allah, nggak mungkin salah. Jadi di pikiran orang siapa? Tidak mungkin salah. Padahal betul ibu yang salah. Bahaya. Makanya ketika orang itu dikenal dengan kesolehannya, dikenal dengan kesolehannya, dia dikenal dengan kebaikannya, ketika dia berbuat salah kemudian mengalihkan kesalahan kepada orang lain, orang akan condong mempercayai ucapannya. Ini sangat berbahaya sekali. Karena ada orang yang tidak bersalah bisa malah terzalimi ya. Jadi ibu-ibu jangan pernah mencari pembenaran, dan ketika ibu melakukan kesalahan, akui kesalahan tersebut. Tapi bukan membongkar aib. Artinya jika memang tidak diketahui oleh orang lain, ya sudah bertobat, beristighfar. Kalau ternyata diketahui oleh orang lain, kemudian orang tersebut memerlukan klarifikasi dari ibu-ibu sekalian, ya jawab. Dan akui jika memang berbuat kesalahan ya. Dan hal yang kecil dalam rumah tangga, ketika ada anak-anak misalkan ketika makan dibilang, "Bu, ini kayaknya asin." "Wah, kamu aja mungkin lidahnya." Enggak usah. Itu artinya apa? Tidak mengakui kesalahan. Cukup, "Oh iya, Ibu tadi terlalu banyak taruh garamnya." Selesai daripada apa? Menyalahkan lidah si anak. Lidah si anak padahal tidak bermasalah ya. Atau ketika suami juga pulang dari tempat kerja, jangan disalahkan suaminya. Jika tidak salah, akui kesalahan kita. Ya. Jadi dari hal sekecil itu, si anak akan belajar bagaimana seseorang itu mau untuk bertanggung jawab atas kesalahannya, tidak menyalahkan orang lain. Dia akan mencontoh. Dia tahu ibu salah, misalkan naruh garamnya kebanyakan. Dia mungkin tidak melawan saat itu, tapi dia akan jadikan mubarrar nantinya. Ketika di sekolah dia melakukan kesalahan, dia nggak akan mau disalahkan. Dia akan cari pembenaran, karena ibunya pun di rumah masalah garam saja cari pembenaran. Apalagi masalah yang lebih besar, maka mereka akan mencari pembenaran sebagaimana yang diajarkan oleh ibunya secara tidak langsung di dalam rumah. Ya, secara tidak langsung di dalam rumah. Maka akui kesalahan kita di saat kita berbuat kesalahan, agar tidak ada korban yang harus menanggung kesalahan kita. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab Umdatul Mar'ah. Kalau pekan lalu itu kan ada bertepatan dengan dua peristiwa ya. Peristiwa yang pertama adalah fitnah yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat, demonstrasi di mana-mana. Yang kedua adalah berdekatan dengan hari yang dikenal atau diketahui oleh kaum muslimin sebagai hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, karena sudah satu pekan berlalu, makanya mukaddimahnya kita tidak menggunakan atau tidak membahas dua poin tersebut. Sudah saya bahas di kajian di botani ya pekan lalu. Jadi mungkin nanti kalau ada yang ingin mengetahui berkenaan dengan dua poin tersebut, bisa melihat atau mendengarkan rekaman kajiannya, agar bisa lebih kita maksimalkan waktu untuk membahas kitab yang ada di hadapan kita, kitab Umdatul Mar'ah. Dan kita sekarang sampai ke hadis keberapa ibu-ibu? 21. Baik. Hadis ke-21, "Anti auratun fasturi nafsaki la yatala'abi biki syaitan." Engkau adalah aurat. Engkau adalah aurat, maka tutupilah dirimu, jangan sampai syaitan mempermainkanmu. Ini judul yang diberikan oleh Syekh di dalam hadis ke-21 ini. Dan yang dinukilkan oleh beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani
yang mana hadis ini berasal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'aurah, fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat, dan di saat dia keluar dari rumah, maka syaitan itu akan membuatnya terlihat indah. Jadi ibu-ibu adalah aurat wanita. Ketika wanita keluar rumah, maka syaitan itu akan memperindah. Jadi bayangkan, sudah dia pakai make up, sudah dia berdandan, diperindah pula oleh siapa? Oleh syaitan. Makanya kenapa ada istilah, suka dengar ibu-ibu mungkin rumput tetangga terlihat lebih hijau. Karena kalau ibu-ibu nggak dibantu tuh kecantikan terlihatnya oleh syaitan, tapi wanita yang di luar itu di hadapan laki-laki yang menjadi mahram bagi ibu-ibu sekalian, itu akan terlihat lebih cantik. Kenapa? Karena diperindah oleh syaitan. Diperindah oleh syaitan. Dan keluarnya wanita dari rumah itu adalah sebuah kebahagiaan bagi syaitan. Karena dengannya lah akan menjadi sebuah senjata bagi dia untuk merusak kaum muslimin. Untuk merusak kaum muslimin. Dengan cara-cara yang sangat luar biasa, secara bertahap, tidak secara langsung. Jadi dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa wanita ini adalah aurat. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan syaitan. Ketika wanita itu keluar rumah, mau dia berhijab ataupun tidak berhijab. Jadi dia tidak hanya bahagia, syaitan itu ketika wanita keluar saat dia tidak berhijab saja. Berhijab pun dia bahagia. Karena itu satu langkah bagi dia untuk menuju langkah berikutnya. Jadi satu langkah bagi dia untuk menuju langkah berikutnya. Jadi wanita keluar rumah ini adalah sebuah langkah bagi dia. Dan sebagaimana yang kita ketahui, kita itu sekarang hidup di dua dunia. Jadi walaupun ibu-ibu di dalam rumah di dunia nyata, tapi dunia mayanya keliling dunia sama saja. Ya, jadi zaman dahulu tidak ada istilah dunia nyata dan dunia maya. Di zaman kita ada. Maka ini berlaku juga untuk di dunia maya. Jangan sampai di rumah nggak pernah keluar, tapi di dunia mayanya subhanallah, ya. Dia dengan tariannya, dengan jogetnya dia keliling dunia. Bahkan kalau dia keluar rumah mungkin yang lihat hanya 5-10 orang karena dia langsung pakai mobil di dalam kendaraan, kemudian tidak turun, paling yang lihat itu hanya 1-2 orang atau mungkin 10 orang paling banyak. Tapi ternyata di dunia maya yang nonton dia jutaan. Nah ini sami mawonnya sama saja. Jadi wanita itu ketika keluar nampak di hadapan orang lain, itu adalah satu langkah bagi syaitan untuk menuju langkah berikutnya. Dia bahagia sekali dengan hal tersebut. Maka hukum asal dari wanita itu usahakan untuk menutupi diri, tidak nampak di hadapan orang lain. Itu hukum asal bagi wanita, untuk tidak nampak di hadapan orang lain. Semaksimal mungkin, kalau tidak urgent ya nggak usah keluar rumah. Sama untuk kajian juga, jangan sehari 3 kali seperti makan kajian. Seminggu 21 kali nggak perlu. Ibu-ibu 1 pekan 1 kali, paling banyak 2 kali sudah cukup keluar rumah. Jangan terlalu banyak keluar rumah. Manfaatkan apa yang sudah dipelajari untuk diamalkan dan manfaatkan kajian secara online. Keluar rumah jangan terlalu sering, kajian tidak perlu terlalu banyak. Karena wanita hukum asalnya di rumah. Sholat berjamaah saja, yang sholat berjamaah di masjid itu pahalanya 27 derajat. Ya, kemudian juga dalam riwayat yang lain 25 derajat. 27 derajat. Bahkan melangkahkan kaki ke masjid itu menggugurkan dosa. Tempat terbaik bagi wanita itu di rumahnya. Padahal begitu mulianya sholat berjamaah, kurang mulia apa sholat berjamaah? Tetapi untuk wanita hukum asalnya di mana? Di rumah. Maka secara asal wanita itu yang terbaik adalah di rumahnya. Mau dia berhijab, mau dia tidak berhijab, yang terbaik di rumah. Jangan sering-sering keluar rumah. Apapun alasannya kecuali untuk hal yang urgent yang tidak ada yang dapat melakukannya kecuali dia. Ya. Kajian boleh 1 pekan sekali, 1 pekan 2 kali udah paling banyak. Ya, udah paling banyak. Yang dekat-dekat saja, nggak perlu sampai keluar kota, apalagi bersama teman-teman keluar kota, itu akan membuka fitnah yang banyak, akan membuka pintu fitnah yang banyak. Jadi dalam kota cukup, masya Allah tabarakallah,
Kita di Kota Bogor tinggal, kajian itu tiap hari ada, dimanapun ada, mau kitab apapun ada. Ini sesuatu yang harus disyukuri. Jika untuk kajian saja, wanita jangan banyak keluar rumah, apalagi untuk hal-hal yang lain. Apalagi untuk hal-hal yang lain. Ya. Apalagi di dalamnya terdapat campur baur, misalkan nge-gym. Di tempat gym yang ada laki-laki, ada wanitanya. Ya, ini akan menimbulkan pintu fitnah. Kemudian juga jika wanita tersebut keluar rumah tidak dengan hijabnya, maka ini akan membuat syaitan lebih senang lagi. Jadi keluarnya wanita itu satu langkah bagi dia. Keluar dengan hiasan, mutabarrijah, ini dua langkah bagi dia. Dan tabarruj dulu di zaman jahiliyah itu yang disebut tabarruj itu yang nampak leher dan telinga itu disebut tabarruj. Zaman jahiliyah. Zaman sekarang lebih istimewa lagi. Artinya lebih banyak lagi bagian tubuhnya yang terlihat. Jadi orang ketika keluar rumah berhijab saja itu membahagiakan bagi syaitan, apalagi jika dia tidak berhijab, dia tidak menutup auratnya, itu akan lebih membahagiakan bagi syaitan. Karena dia sudah dapat 2 poin tuh, keluar rumah dan dengan tidak menutupi auratnya. Jadi hati-hati ya, ketika kita punya anak wanita, perhatikan ketika mereka keluar rumah seperti apa. Jangan menjadi fitnah bagi kaum muslimin dengan memamerkan auratnya. Jadi ibu-ibu harus lebih peduli terhadap aurat anak. Karena faktor usia juga mempengaruhi pengaruh daripada fitnah seorang wanita bagi laki-laki. Jadi ketika ada wanita umur 60 tahun tidak berhijab, dengan ada wanita umur 20 tahun tidak berhijab, kira-kira yang lebih banyak menimbulkan fitnah mana? 20 tahun. Ya. Jadi ketika ibu-ibu menutupi auratnya secara sempurna, ibu-ibu juga harus peduli terhadap aurat anak dan cucu ibu-ibu sekalian. Perhatikan, nasihati mereka dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik untuk menutup auratnya, Kemudian dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa anna qarar al-mar'a fi baitiha aslun muraghabun fihi fil Qur'an fala yutrak li asbabin wahiyah. Jadi menetapnya wanita di dalam rumah adalah sesuatu yang sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Ya. Kita dilarang, khususnya wanita, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dilarang untuk bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah. Jadi menetapkan diri di dalam rumah untuk lebih banyak di dalam rumah adalah sesuatu yang sangat ditekankan di dalam syariat yang mulia. Jadi jangan sampai kita mengesampingkan hal tersebut. Pun tiap hari harus keluar aja. Kalau nggak keluar tuh kayaknya gelisah. Tiap hari harus keluar. Kemana pokoknya harus keluar. Jadi bikin acara dari Senin sampai Ahad. Setiap hari dia keluar. Suaminya keluar, anaknya keluar, pagi dia keluar pokoknya. Kemana? Hari dia jadwal tuh. Hari pertama dia pengajian. Pengajian asalnya pengajiannya sejam, tapi pulangnya sore. Dari mana? Oh, dari pengajian terus ziarah ke fulan, ke fulanah, makan di restoran Al-Fulani, kemudian ngopi di resto Al-Fulani, kemudian setelah itu arisan. Subhanallah. Ya, ada jadwalnya tuh tiap hari sampai hari Ahad, tidak ada di rumah terus. Jadi subhanallah, jangan sampai ibu-ibu tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Utamakan wanita itu di dalam rumah. Anna khurujal mar'ah min baitiha laisa muharraman madama mundabitan bidawabit syar'iyyah. Jadi jangan disalahfahami menganggap bahwa keluar rumah berarti haram bagi wanita. Tidak, keluar rumah bagi wanita itu halal asalkan memenuhi kriteria syariat. Jadi ibu-ibu keluar rumah boleh, ibu mau keluar rumah ada keperluan silahkan, tapi ingat berpakaian harus menutupi aurat. Bayangkan ibu-ibu wanita di zaman sekarang, di saat dia menutup auratnya saja itu bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Ya. Maka ibu-ibu betul harus perhatikan menutup aurat itu harus secara sempurna. Jangan menutup aurat justru untuk tebar pesona. Karena di zaman sekarang banyak juga orang dia sekilas itu menutup aurat padahal dia ingin terlihat lebih cantik dengan cara tersebut. Jadi tujuan berhijabnya itu bukan untuk meninggalkan atau menjauhkan diri dari fitnah, dari pandangan lelaki, justru agar terlihat lebih menarik. Jadi
Dia tutup rambutnya, tapi wajahnya dia make up luar biasa. Lipstiknya dia pakai yang terbaik, bulu matanya pakai juga lensa berwarna biar matanya terlihat lebih cantik. Ini mau berhijab atau mau bertabarruj? Ya, jadi laki-laki itu tidak ada yang melihat karena rambut tiba-tiba jadi cantik sebatas rambut. Lebih terfitnah dengan wajah. Maka bagi ibu-ibu yang menganggap menutup wajah tidak wajib, maka jangan berhias dengan wajah tersebut ketika keluar rumah yang dapat menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Ya, apalagi yang menganggap wajib menutup wajah, kemudian dia pakai cadar, tapi cadarnya dimodifikasi. Jadi cadar tapi sekilas seperti rambut. Sekarang kan banyak model kerudung hiasannya seperti rambut. Ya, ada gelombang-gelombangnya, jadi kayak rambut yang tertata gitu. Padahal itu adalah kerudungnya. Kemudian menggunakan cadar tapi berhias dengan matanya. Ini hati-hati. Harus ibu-ibu fahami tujuan berhijab itu untuk menutupi kecantikan, bukan agar terlihat lebih cantik. Ya, agar terlihat lebih cantik, bukan, tapi untuk menutupi kecantikan agar tidak menimbulkan fitnah. Dan juga perhatikan untuk menutupi lekukan tubuh. Jadi tutup aurat secara sempurna, jangan sampai nampak lekukan tubuh. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi keluar boleh, tetapi yang pertama jangan terlalu sering. Untuk hal-hal yang penting silahkan. Dan ketika memang harus keluar, tolong diperhatikan auratnya, diperhatikan jilbabnya. Jadi ingat tujuan jilbab. Ketika ibu-ibu tahu tujuannya dengan benar, dan itu tertanam dalam benak ibu-ibu, ibu-ibu bahkan dapat memilih seperti apa pakaian yang harus ibu-ibu gunakan. Ini kan, ketika ibu-ibu tahu tujuan hijab itu apa, kemudian itu tertanam dalam benak ibu-ibu, ibu-ibu bakal tahu pakaian apa yang harus ibu pilih. Jadi kalau dia tahu nih, oh hijab itu untuk menutupi kecantikan, agar tidak menjadi fitnah bagi laki-laki yang bukan mahram. Kira-kira kalau dia keluar rumah mungkin gak dia pakai warna-warna yang mencolok gitu? Ya, dia akan khawatir akan menimbulkan fitnah. Mungkinkah dia berhias menor? Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia khawatir akan menimbulkan fitnah. Ya, seperlunya dia ketika keluar rumah tidak mencolok, berpenampilan untuk menarik pandangan lelaki. Nah, bagi ibu-ibu yang sudah Allah berikan taufik dalam berpakaian yang mendekati kata syar'i atau yang sudah syar'i, jangan juga menatap dengan pandangan sinis kepada mereka yang belum Allah berikan taufik untuk hal tersebut. Tapi upayakan untuk menasehati, memberikan masukan dengan cara yang baik. Cara yang tidak berkesan menggurui, tapi cara yang diiringi dengan keikhlasan dari hati ibu-ibu sekalian untuk mengajak kepada kebaikan. Karena banyak di beberapa tempat kajian, ketika ada sebagian wanita yang Allah telah berikan taufik untuk berhijab yang syar'i, tetapi belum diberikan taufik untuk berakhlak yang syar'i. Jadi dia hanya sebatas berhijab yang syar'i, tapi akhlaknya masih jauh dari kata syar'i. Tadi menganggap sinis kepada orang yang belum berpakaian secara baik, menganggap sinis kepada mereka yang masih menggunakan wewangian. Jadi tidak mengajak dengan cara yang baik. Jadi ingat, tidak hanya pakaian yang harus syar'i, akhlak pun harus apa? Syar'i, ya, harus sesuai dengan ketentuan syariat. Karena kita tidak hanya beribadah kepada Allah dengan pakaian saja, tapi dengan segala hal yang kita miliki, termasuk akhlak. Beribadahlah kepada Allah dengannya. Jangan sampai merendahkan orang-orang yang belum berpakaian yang syar'i. Hadis ke-30, hadis ke-22. Tajannabi adh-dhahab ila al-manashid allati yata'arra fiha an-nisa walau kana bi talabin min zawjik. Jadi tinggalkan tempat-tempat yang di dalamnya banyak wanita-wanita yang bertelanjang, wanita-wanita yang tidak menutup auratnya secara sempurna. Dan yang disampaikan adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammam bighairi izar." Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan masuk ke tempat pemandian umum tanpa pakaian. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahul hammam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak memasukkan mahramnya
ke tempat pemandian umum. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamr. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak duduk di hadapan hidangan yang dihidangkan di sana apa? Khamr atau minuman keras. Jadi yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa laki-laki itu punya tanggung jawab atas wanita di yaumil qiyamah kelak. Jadi ketika mereka menjadi suami ibu-ibu sekalian, mereka menjadi ayah dari ibu-ibu sekalian, saat itulah tanggung jawab mereka emban. Bahkan dalam pernikahan disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian yang amat berat. Dan saat itu pertanda bahwa mereka tidak hanya bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, tapi juga bertanggung jawab atas ibu-ibu sekalian. Dan ini adalah beban yang sangat berat. Maka bantulah suami ibu-ibu sekalian dalam menanggung beban tersebut. Artinya jangan diberatkan beban tersebut dengan kesalahan-kesalahan yang ibu lakukan. Ibu harus menolong mereka agar tidak terbebani dengan dosa yang berlipat karena perbuatan ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu kan nanggung dosa sendiri nih, kalau dia nanggung dosa ibu juga berat makanya. Jadi tolong untuk diringankan. Dan juga dari hadis ini pemandian umum itu perlu diperhatikan. Jadi tidak boleh seseorang masuk ke pemandian umum tetapi dia telanjang. Yang perlu diperhatikan adalah aurat. Walaupun itu pemandian khusus akhwat, khusus wanita, para ulama secara mayoritas jumhur berpendapat bahwa aurat wanita terhadap wanita sama seperti aurat laki-laki terhadap laki-laki, yaitu dari pusar sampai lutut. Akan tetapi bukan berarti dia bermudah-mudahan untuk bagian dari anggota tubuh yang lain. Dia juga harus menutup auratnya. Maka walaupun para ulama secara mayoritas bersepakat bahwa aurat wanita di hadapan wanita itu dari pusar sampai lutut sebagaimana laki-laki, tetapi mereka juga menekankan untuk tidak bermudah-mudahan dalam berpakaian. Sewajarnya. Pakaian mereka yang nampak di hadapan wanita seperti pakaian mereka yang nampak di hadapan mahram mereka. Mungkin bagian leher, bagian lengan, kemudian bagian betis nampak. Insya Allah tidak masalah di hadapan sesama wanita. Tapi bukan berarti menggunakan pakaian yang tidak layak. Maka ketika seorang wanita masuk ke pemandian umum, bukan berarti dia bebas untuk menggunakan pakaian apa saja. Ingat, sampai lutut itu adalah aurat bagi wanita. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian yang pendek. Ya. Jika di sana ada hal tersebut, lebih baik menghindari pemandian atau kolam renang misalkan di zaman sekarang yang seperti itu. Karena walaupun mereka tidak melihat aurat ibu-ibu, ibu-ibu melihat aurat mereka. Mereka tidak melihat aurat ibu-ibu, tapi ibu-ibu melihat aurat mereka. Dan ini bisa menimbulkan fitnah. Berapa banyak kasus homoseksual dan lesbian itu berapa banyak? Sangat banyak. Salah satu sebabnya adalah tidak mempedulikan tentang aurat ini. Nah, ini jangan dianggap kecil. Ini bisa menimbulkan fitnah yang sangat besar. Dan syariat mengatur ini semuanya ini untuk kemaslahatan kita semua. Sehingga seseorang harus dapat mengontrol diri dalam berpakaian. Begitupun mendatangi tempat-tempat yang dapat menimbulkan fitnah lebih baik dihindari. Kemudian juga bahkan disebutkan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir seorang laki-laki yang membiarkan istrinya masuk ke tempat pemandian umum, ya, ke tempat pemandian umum yang di sana banyak kemungkaran terjadi, ya, banyak kemungkaran terjadi. Jadi kalau memang ibu-ibu mau masuk ke dalam tempat pemandian umum atau kamar mandi atau misalkan kolam renang, itu harus diperhatikan, harus menutup aurat, ya. Dan hati-hati di zaman sekarang hampir setiap tempat ada CCTV-nya. Maka di CCTV tersebut hati-hati. Mungkin orang laki-lakinya nggak ada, cuma nonton lewat CCTV, bisa tidak? Bisa. Siapa yang menjamin ownernya bukan laki-laki? Siapa yang menjamin ini dan itu? Sama juga ini tidak hanya berlaku dalam pemandian umum, tetapi tempat pijat khusus wanita. Ibu-ibu, ingat tempat pijat khusus wanita, jangan sampai bermudah-mudahan dalam menampakkan aurat. Jangan sampai bermudah-mudahan dalam menampakkan aurat. Termasuk juga salon khusus wanita. Itu juga perlu diperhatikan. Jangan bermudah-mudahan, kita harus yakini diri kita bahwa tempat tersebut aman, tidak nampak, dan tidak semua bagian itu boleh dipertontonkan di hadapan wanita yang bukan mahram. Karena banyak di antara wanita dengan alasan untuk berhias,
kemudian dia pamerkan seluruh anggota tubuhnya di hadapan wanita yang lain. Itu nggak boleh. Walaupun mau dia tukang pijit, mau dia tukang hias atau di salon atau apapun, ada batasan aurat wanita dengan wanita. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, mayoritas mengatakan dari pusar sampai lutut itu aurat wanita di hadapan wanita, sama seperti aurat laki-laki di hadapan laki-laki, akan tetapi lebih menutup dari itu lebih utama. Terutama untuk wanita yang paling banyak dapat menimbulkan fitnah adalah bagian dada, dan itu harus ditutup. Walaupun secara umum para ulama tidak memasukkannya termasuk dalam aurat wanita di hadapan wanita, tapi sebaiknya untuk ditutup karena dapat menimbulkan fitnah, Kemudian siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan duduk di hidangan yang di sana disuguhkan hal yang diharamkan, yaitu khamar. Dan ini termasuk juga hal-hal lain yang diharamkan. Jadi jangan duduk di tempat tersebut. Karena minimal itu akan menimbulkan persepsi negatif terhadap orang yang duduk di tempat itu, akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan kerancuan. Orang akan menganggap kita ikut dalam hal itu. Belum lagi ketika bercampurnya wadah ina antara yang halal dengan yang haram. Sama, misalkan jangan masuk ke restoran yang di sana disuguhkan B2, daging B2 misalkan. Dengan dalih saya kan cuma minum doang minuman kemasan, saya nggak makan di sana. Nggak apa-apa dong, nggak masalah dong. Nggak boleh, dilarang. Bahkan Nabi sebutkan di sini tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak boleh duduk di tempat hidangan yang di sana dihidangkan khamr. Masuk ke restoran yang di sana ada khamrnya, jangan masuk. Banyak restoran lain, alhamdulillah pilihannya banyak. Restoran yang disuguhkan B2 atau hewan ANJ dan yang lainnya jangan. Banyak restoran-restoran lain yang kita bisa memasukinya. Atau tempat di situ kafenya tapi di sana disuguhkan khamr, jangan masuk. Ngapain kita masuk? Masih banyak tempat lain yang terbebas dari hal tersebut. Jangan sampai dianggap pemuajaran kepada hal itu. Karena akan menimbulkan fitnah yang luar biasa. Walaupun tidak mengkonsumsi. Ini di sini Nabi tidak mengatakan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir yang mengkonsumsi, bukan yang mengkonsumsi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan duduk di tempat yang dihidangkan di sana khamar. Tidak disebut meminum, tapi duduk di tempat yang dihidangkan khamar. Berarti ini untuk menutup wasilah kepada hal tersebut. Ini perlu diperhatikan. Jadi tempat-tempat yang keharaman banyak di sana, kita jangan duduk di sana. Karena seakan-akan minimal kita tuh seakan ridho terhadap hal tersebut, terhadap kemungkaran tersebut. Nah, ini sering terjadi di tempat ibu-ibu berkumpul biasanya. Tadi ada kemungkaran di sana, tapi ibu-ibu tidak bergegas pergi. Ini akan minimal ibu-ibu tuh lambat laun akan menganggap hal itu sebagai hal yang wajar. Kan sering wanita duduk di majelisnya majelis ghibah, terus diduduk, terus adem dia tuh di majelis tersebut. Saya nggak ngomongin siapa-siapa, tapi dia duduk, dia ridho, dia nikmatin tuh ghibahan satu demi satu dari orang di hadapan dia. Jadi walaupun dia tidak melakukan kemungkaran, tapi dia ikut duduk di tempat tersebut, minimal dia itu akan menganggap hal yang mungkar sebagai sesuatu yang ma'ruf. Hanya perhatikan teman duduk, perhatikan tempat duduk, itu penting bagi seorang muslim. Walaupun dia tidak melakukan yang haram di tempat duduk tersebut, dia tidak mengkonsumsi yang haram di tempat duduk tersebut, atau dia tidak melakukan yang haram seperti orang-orang yang ada di tempat duduk tersebut, tapi ingat, as-sahibu sahib, teman itu akan menarik. Minimal kita tidak akan mengingkari kemungkaran yang dilakukan, dan itu sangat fatal sekali. Dan yang kedua akan menimbulkan kecurigaan dari orang lain. Orang akan menganggap, berarti nggak apa-apa tuh. Kalau duduk di restoran itu si ibu itu aja yang solehanya luar biasa, yang suka ikut kajian, dia duduk di restoran sana, berarti boleh dong. Orang berpikir seperti itu. Jadi ibu-ibu nih, Masya Allah ketika datang ke kajian, tetangga tuh, Masya Allah si ibu itu luar biasa. Ketika ibu masuk ke tempat tertentu, duduk di tempat tertentu, duduk bersama orang tertentu, pikiran orang itu ingat, tidak hanya kepada ibu-ibu sekalian apa yang ibu lakukan, tapi tempat itu secara umum akan dianggap sebagai tempat yang legal, yang dibolehkan bagi mereka untuk duduk di tempat itu. Orang-orang yang bersama ibu-ibu akan mereka anggap sebagai orang-orang yang aman untuk mereka bersama orang-orang tersebut. Akan dirasa aman. Ibu bisa selamat dari fitnah, orang lain belum tentu selamat dari fitnah. Paham poin di sini? Ya.
Ibu bisa selamat dari fitnah, orang lain belum tentu selamat dari fitnah. Semoga Allah melindungi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Jika ada pertanyaan silakan. Ini ada pertanyaan, orang tua menggunakan THR atau uang anak yang masih kecil, pemberian saudara, apakah dihukumi zalim? Ini tergantung. Jika itu adalah haknya anak pertama, maka jika si ibu ini memanfaatkan untuk kemaslahatan si anak, enggak masalah. Karena mereka belum husnul tasarruf, belum bisa secara baik memanfaatkan harta itu. Mungkin kalau dipegang mereka akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka ibu manfaatkan untuk kebutuhan si anak nih apa, itu hak mereka. Maka kalau ibu mau pegang ya nanti gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi si anak. Misalkan si anak pengen beli tas dengan uangnya tersebut, dengan THR-nya tersebut, ibu pilihkan mana tas yang kira-kira tidak ada gambar-gambar yang negatif, yang tidak dibolehkan dalam syariat ya. Jadi kalau dipegang dia bisa dia simpan sembarangan, hilang, malah tidak manfaat. Jadi selama dimanfaatkan untuk hal yang baik, untuk kepentingan dia tidak masalah. Ikut cas HP di tempat umum yang kadang kita gak izin, apakah dihukumi dosa mencuri? Listrik itu berbayar tidak? Berbayar. Maka ketika ibu mau mencas handphone, ibu harus perhatikan apakah tempat itu diizinkan untuk mencas handphone atau tidak. Ya, mencas handphone atau tidak. Nah, kadang ada tempat-tempat yang dia diizinkan. Misalkan ibu-ibu makan di restoran, di sana ada colokan. Ya, kalau tidak ada keterangan, lebih baik minta izin dulu, Pak, saya mau ikut cas ya. Karena ibu kan bayar untuk apa? Makan, bukan bayar untuk mencas handphone. Kecuali di setiap mejanya ada colokan yang memang secara urf sudah diketahui kita boleh mencas handphone di tempat tersebut. Itu enggak masalah, ya. Jadi kalau secara urf memang dibolehkan, memang difasilitasi untuk kepentingan umum, diberikan untuk kepentingan umum, tidak masalah. Ya. Kalau misalkan di masjid, boleh gak kita ngecas handphone? Hah? Boleh. Kata siapa boleh? Hah? Iya. Mencas handphone di masjid boleh. Listrik masjid bayar apa gratis listrik? Bayar. Tapi murah memang listrik masjidnya, tapi bayar. Listrik juga tetap bayar. Maka ketika ibu-ibu perlu urgent, kalau saran saya kalau ibu-ibu perlu urgent, ya jangan lupa untuk memasukkan sedekah ke dalam kotak infaknya. Artinya ya, untuk menghalalkan si listrik tersebut, ya. Kalau ada tempat lain lebih baik. Tapi kalau misalkan urgent nggak ada lagi, ya masukkanlah untuk menghalalkan hal itu, untuk menghalalkan hal tersebut. Bolehkah kita berbuat baik dengan orang non-muslim yang sangat baik, yang suka menolong? La yanhakum. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, enggak Allah larang, selama mereka bukan orang-orang yang memerangi kita. Tapi bukan untuk bersahabat, bukan untuk saling mencintai. Jadi ingat, patokannya itu adalah apa? Untuk berbuat baik. Allah enggak larang, tapi bukan untuk mualah kepada mereka itu luar biasa, bukan. Ya, jadi secukupnya kita berbuat baik kepada mereka, jangan menzalimi mereka. Tapi bukan berarti menjadi sahabat dekat dengan mereka. Kita berbuat baik kepada mereka pun karena Allah memerintahkan kita. Tidak boleh menzalimi mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Tapi bukan untuk apa? Bermesraan dengan mereka. Ingat, mereka yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik boleh. Ibu punya tetangga yang non muslim, kurang, ibu mau bersedekah kepada dia, membantu dia, boleh tidak? Boleh, enggak masalah. Apalagi jika dianggap bahwa hal itu dapat membuat dia tertarik untuk memeluk agama Islam. Itu lebih istimewa lagi, ya, tapi bukan berarti untuk bersahabat dekat.
Bagaimana dengan batasan aurat di hadapan wanita non-muslim? Ini ada khilaf juga di kalangan para ulama, tapi wallahu alam saya condong kepada pendapat sama seperti aurat di hadapan wanita yang lain. Jadi yang biasa nampak insya Allah tidak masalah. Tapi kalau ditutup, menampakkan wajah dan tangan itu lebih utama, karena kita tidak aman dari fitnah yang ada. Kita nggak tahu di belakang seperti apa yang akan dia informasikan kepada mahramnya, mungkin mendetailkan spesifikasi tubuh kita di hadapan yang lain, maka lebih baik menjaga dengan ya menutup kecuali wajah dan pergelangan tangan, itu lebih aman. Apakah benar ketika kita berkesempatan kajian di rumah, kemudian mau sholat jamaah, apa yang menjadi imam wajib tuan rumah, sedangkan di antara jemaah ini banyak yang lebih fasih lancar dalam bacaan atau hafalan? Yang pertama, usahakan kajian itu tidak di rumah. Kenapa? Karena akan terbatas kepada orang-orang tertentu saja. Kan nggak mungkin yang nggak kenal tiba-tiba masuk mau ikut kajian. Pasti kagok ya kalau nggak diundang, mungkin nggak. Terus juga yang diundang kalau nggak bawa apa-apa, malu nggak? Malu, pasti bawa apa-apa. Jadi berat kajian yang tadinya untuk orang biar paham jadi tambah membuat berat. Jadi bahan untuk saling menonjolkan diri. Oh, saya mah bawanya barang yang mahal. Oh, dia mah bawanya gorengan doang. Udah bawa juga masih dibicarakan. Itu kajian ketika di mana? Di dalam rumah. Jadi ada kesan keeksklusifan. Dan ini usahakan kalau tidak urgent ya, misalkan memang di masjidnya nggak ada tempat, baru di rumah nggak masalah. Ya. Tapi kalau di masjidnya masih bisa, lebih baik kajian di mana? Di masjid. Kajian di masjid sehingga semua orang bisa datang, semua orang bisa mendengarkan. Ya. Jadi tidak ada kesan keeksklusifan. Akhirnya nanti kayak kelompok sosialita. Kelompok ini ada pengajian. Jadi pengajian kadang dijadikan seperti formalitas. Sebenarnya yang tujuan utamanya itu arisan. Tujuan utamanya itu pengen ngobrol, pengen ngumpul. Cuman biar terkesannya jadi baik, kasih deh kajian nih setengah jam, 1 jam. Itu usahakan kalau tidak urgent jangan. Ya. Kalau tidak urgent jangan di rumah kajian, itu di tempat di luar rumah. Kecuali ya memang di lokasi-lokasi yang kita nggak ada nih, nggak bisa di masjid. Gitu. Maka insya Allah tidak masalah. Atau sesekali nggak masalah. Sesekali kumpul keluarga nih, daripada tidak ada nasihat, lebih baik kita dengarkan nasihat, itu nggak masalah. Tapi kalau kajian rutin sebaiknya di masjid ya. Kemudian apakah yang ketika waktu sholat, pertama laki-laki ke masjid ya. Kalau perempuan sholat berjamaah, siapa yang lebih berhak? Yang pertama, ketika kita bertamu, ahlul bait itu lebih utama. Jadi orang yang punya rumah, tuan rumah itu lebih berhak untuk menjadi imam. Akan tetapi dia boleh mempersilahkan orang yang lebih banyak hafalannya, itu yang utama. Kalau dalam Al-Quran sama, maka yang lebih banyak hafalan hadisnya. Jadi diperhatikan, kalau misalkan kita sebagai tuan rumah pas-pasan bacaannya, ya jangan maksakan diri. Kalau di sana masih ada yang lebih baik dalam bacaan. Kecuali sudah memenuhi standar, yang lebih berhak tuan rumah. Yang lebih berhak tuan rumah. Tuan rumah yang lebih berhak. Tetapi kalau misalkan bacaannya sangat kurang, ya lebih baik dialihkan hak itu kepada yang lain. Izin bertanya, gimana hukumnya kalau kita diam duduk di depan suami yang merokok, yang belum mendapat hidayah untuk meninggalkannya? Ibu jadi perokok pasif. Ibu menzalimi diri sendiri kalau seperti itu. Ya. Jadi usahakan ketika berbicara dengannya dalam kondisi yang tidak sedang dia merokok. Cuman kesadaran orang yang merokok ini minim biasanya. Dia merasa tidak menzalimi siapapun di saat dia sedang menghisap rokoknya. Padahal ibu akan menjadi perokok pasif yang lebih berbahaya daripada suami ibu yang mengkonsumsinya. Maka usahakan ya kalau mau duduk berbincang dengan dia saat dia makan atau saat di saat dia tidak sedang merokok. Di saat dia tidak sedang merokok.
Jadi bisa dijadikan sebagai tahapan untuk dia berhenti merokok adalah tolong kalau di rumah jangan merokok. Atau kalau misalkan sedang kita berdua, saya minta jangan merokok. Ibu bisa jadikan itu sebagai tahap awal bagi dia untuk berhenti merokok dengan meminta tolong kepada dia agar tidak merokok di dalam rumah atau tidak merokok di hadapan ibu. Bagaimana kalau seorang istri LDRan yang mana semua diurus oleh istri? Apakah seorang istri keluar malam dibolehkan karena kepentingan anak-anak, misal beli kebutuhan keluarga? Kalau misalkan yang jadi penanggung jawab di rumah karena suami kerja jauh ibu boleh untuk keluar rumah memenuhi kebutuhan, tapi ingat kaidah-kaidah syariatnya. Kalau malam dapat menimbulkan fitnah, ya jangan keluar malam sendirian, ditemanilah oleh anak. Ya, kemudian berpakaian yang syar'i tidak masalah. Kalau misalkan tidak ada yang dapat pergi keluar untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan jika seorang wanita di masa iddahnya saat suaminya wafat, di masa iddah dia di dalam rumah, dia harus keluar rumah karena harus ke rumah sakit misalkan, atau dia harus dagang karena tidak ada yang memenuhi kebutuhannya kecuali lewat dirinya sendiri, dia harus berdagang, para ulama membolehkannya. Asalkan ketentuan-ketentuan syariat dia perhatikan. Di saat tidak ada satupun yang bisa menolong dia kecuali dia sendiri yang harus keluar rumah, itu nggak masalah. Maka agama ini mudah sebetulnya, tapi jangan dimudah-mudahkan. Artinya kalau ibu mau keluar rumah, perlu keluar rumah, pilih waktu yang tidak menimbulkan fitnah. Pilih waktu yang baik. Kalau memang urgent malam, kalau urgensi malam ini kan biasanya apa? Sakit. Itu urgent di waktu malam. Atau apalagi biasanya lupa untuk memenuhi kebutuhan si anak untuk tugas sekolah besok, maka temani oleh anak agar tidak menimbulkan fitnah. Karena jangan sampai suami berpikiran negatif. Dia dengar kabar dari tetangganya, "Pak, istri Bapak tadi malam keluar rumah tuh Pak sendiri, Pak." Itu akan menimbulkan keraguan enggak? Walaupun ibu enggak melakukan apa-apa, itu akan menimbulkan apa? Keraguan. Bagaimana batasan aurat dengan mahram, misal antara saudara laki-laki dan perempuan, ayah dan anak, yang biasa nampak nggak masalah ibu. Jadi tidak ada batasan khusus, tapi yang biasa nampak. Yang biasa nampak tuh biasanya apa? Lengan, ya, tangan biasa nampak tuh. Kemudian apalagi leher, rambut, kemudian betis. Kan itu sesuatu yang lumrah biasa nampak. Tapi kalau di atas itu kan tidak lumrah untuk biasa apa? Nampak. Jadi yang biasa nampak nggak masalah. Jadi betis, kaki, lengan, rambut, leher, itu sesuatu yang biasa nampak. Itu tidak masalah insyaallah di hadapan mahram ya. Sekarang mungkin pakaian daster ya. Nah, itulah kurang lebih. Daster itu biasanya menutup bagian yang biasa tertutup. Itu biasanya menutup bagian yang terbiasa tertutup di hadapan yang mahram. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semua. Dan pembahasan ini dari kemarin ibu-ibu berbulan-bulan masih detail tentang aurat nih ya. Ketika keluar rumah baru nanti agak masuk ke dalam masalah-masalah fikih. Karena ini kan ada 100 bab. Nanti akan masuk ke dalam masalah-masalah fikih tentang haid dan lain sebagainya. Maka bersabar sampai bab tersebut ya. Sekarang nih bab-bab berat bagi ibu-ibu sebetulnya. Karena yang berat dalam pengamalannya. Nanti insyaallah kepada pembahasan masalah-masalah fikihnya. Ya, semoga Allah berikan taufik kepada ibu-ibu untuk mudah mengamalkan apa yang ibu-ibu dengar. Dan juga bagi saya untuk mudah mengamalkan apa yang saya ucapkan. Karena yang paling berat itu adalah pengamalan. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amalan itu seperti pohon tanpa buah. Jadi kemanfaatannya akan kurang. Semoga Allah berikan taufik untuk kita semua. Dan ingat pembahasan kita di awal, usahakan cari kebenaran, jangan mencari pembenaran. Dan ketika kita berbuat kesalahan, akui, jangan lari bahkan menyalahkan orang lain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.